sehingga kita bisa berjalan bersama. Pelayanan-pelayanan sakramen misalnya kepada orang-orang ini harus dijalankan dengan baik, ya, harus dijalankan dengan penuh hormat. Ya memang tentu saja orang bagaimana kalau mereka mau kawin. Halo Tribuners, LGBTIQ adalah orientasi seksual, bukan jenis kelamin. Tapi banyak orang beranggapan bahwa LGBTIQ adalah penyimpangan seksual dan merupakan suatu penyakit sehingga mereka harus disembuhkan. Ada juga yang beranggapan bahwa LGBTIQ itu bukan penyimpangan seksual karena mereka sudah terlahir dengan kondisi seperti itu. Itu adalah given, pemberian dari Tuhan. Pro kontra soal LGBTIQ terus ada di dunia ini, entah sampai kapan. Hari ini Tribuners bersama kami, Tribun Network Pos Kupang, saya Novemi Leo Novel, akan mengajak kita untuk berbincang dengan Bapak Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, mengenai LGBTIQ, iman dan penerimaan gereja. Seperti apa pandangan Bapak Uskup dan gereja soal LGBTIQ, kita akan mendengarkannya nanti. Pandangannya Bapak Uskup menjadi bagaimana? Tidak ada pandangan gereja yang pertama-tama bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai perbedaan dan kita menghormati kenyataannya. Bagaimana itu mereka berlaku dengan lain sebagainya, tentu harus melihat tata krama sosial budaya dalam masyarakat. Itu yang paling utama. Gereja sebagai gereja, dia memberikan satu kehadiran sehingga setiap orang dalam keadaan martabat apapun dia mendapat penghormatan. Itu intisari dari kita. Tapi Bapak Uskup, apakah LGBTIQ itu dosa? Siapa bilang dosa? Sebagian orang mengatakan seperti itu, Bapak Uskup. Ya menurut pandangan saya, kalau saya mau mengatakan kenyataan yang ada dalam dunia ini, bukan dengan sendirinya boleh katakan dosa. Mungkin dalam kenyataan secara biologis mereka menampakkan diri secara berbeda dengan kita, tapi itu tidak menyatakan bahwa mereka berdosa. Sama dengan ya dalam Injil di waktu Tuhan Yesus dia didekati itu orang-orang yang susah, orang-orang yang berada dalam tanda petik kekacauan sosial. Ditanya apakah mereka berdosa, orang tua mereka berdosa. Tuhan Yesus bilang, siapa bilang mereka berdosa? Jadi keadaan ini jangan langsung dikatakan bahwa itu ada kaitannya dengan dosa. Itu kenyataan manusiawi yang harus kita berikan perhatian, berikan pertimbangan supaya mereka bisa hidup sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Itu yang harus kita lakukan di dalam menghadapi mereka, karena kita dengan pandangan yang sudah biasa, ya, laki-laki, perempuan, dan tiba-tiba ada yang agak aneh menurut pandangan sosial, maka kita tidak boleh menilai atau mengadili orang yang berbeda itu dengan cara pandang kita yang biasa. Ya, kita harus membangun satu pandangan yang lebih luas supaya saudara-saudara kita ini memang boleh hidup di dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat seperti yang lain, dengan karakternya yang agak berbeda dari biasa. Bapak Uskup, tapi kenyataannya juga masih banyak gereja dan juga romo atau pengurus gereja yang masih menolak keberadaan LGBT. Itu bagaimana? Ya menurut saya memang ada banyak baik di dalam di Indonesia maupun di luar yang agak
agak frontal, artinya tidak menerima keadaan begini. Tapi apa yang mereka bisa buat? Mereka harus menyiapkan satu kondisi di mana setiap orang itu bisa hidup dengan baik, dengan kekhususan karakteristiknya yang ada. Pertimbangan-pertimbangan mungkin yang ada secara pribadi atau secara praktis, ya memang harus dicari jalan keluar agar supaya gereja misalnya dia tidak mempunyai satu sikap menolak, karena ini kenyataan ya bilang saya sosial, kenyataan fisik yang tidak pada dirinya harus mendapat satu penilaian moral yang itu menurut pendapat saya, tapi harus mendapat satu pendekatan manusiawi yang utuh, sehingga kita bisa berjalan bersama. Pelayanan sakramen misalnya kepada orang-orang ini harus dijalankan dengan baik, ya, harus dijalankan dengan penuh hormat. Ya memang tentu saja orang bagaimana kalau mereka mau kawin dengan lain sebagainya. Kalau menurut saya itu masih di luar pandangan. Memang di beberapa negara itu mereka sudah mulai juga sana, tapi ada banyak perdebatan pendapat yang memang ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Di Indonesia pada umumnya kita menerima keberadaan mereka, tapi belum memberikan satu perlakuan yang sama dengan yang lain. Ya. Bapak Uskup, artinya bahwa dalam penerimaan sakramen tidak boleh ditolak ya? Tidak boleh, menurut saya tidak boleh ditolak. Ya kecuali yang saya katakan tadi itu pernikahan dengan lain, karena dalam gereja Katolik tetap pernikahan antara dua pribadi, yang perempuan dengan yang laki-laki. Bapak Uskup, untuk Keuskupan Agung Kupang sendiri apakah sudah ada aturan yang dibuat keuskupan terkait dengan LGBT? Tidak ada. Kita tidak usah bikin peraturan dengan lain. Itu nanti bikin susah, baik itu umat di dalam gereja maupun orang-orang tertentu, saudara-saudara kita. Kita perlakukan mereka sebagai saudara-saudara kan. Memang mereka ada di dalam masyarakat. Kita mau bikin apakah kesalahan dari orang tua, kesalahan dari kondisi sosial dan lain-lain, tapi secara nyata mereka ada. Bapak Uskup, apakah gereja juga menerima ketika ada pengurus gereja yang LGBTIQ, ada romo mungkin, atau ada suster biarawan yang LGBTQ, bagaimana Bapak Uskup? Ya kalau memang ini kenyataan ada dengan lain dan mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan benar untuk kebaikan semua orang, apa kita punya patokan untuk menolak atau tidak? Tapi tentu dengan perhatian yang khusus terhadap orang-orang demikian. Dan apakah ada di Keuskupan Agung Kupang ini? Sejauh saya tahu belum. Mungkin belum open ya Pak Uskup ya? Saya tidak tahu. Tapi masa umat kita ada, dan orang-orang yang demikian kan memang pernah terjadi yang tadi. Ya. Natasha itu. Si Natasha dikatakan dengan lain. Kan Pastor Detan saya bilang, Krisma, panggil dia, kalau perlu dia di nomor 1. Nah, jadi itu. Bapak Uskup, untuk pemerintah, apa ini Bapak Uskup sarankan untuk bisa memberikan hak-hak dalam kehidupan ya, pemerintah sebagai pemerintah yang mempunyai tanggung jawab untuk kesejahteraan bersama, kebaikan tiap-tiap pribadi di dalam masyarakat, mereka harus bekerja demikian bijaksana sehingga anggota masyarakat tidak ada yang disingkirkan, tidak ada yang ditindas, tidak ada yang dipinggirkan. Itu pemerintah punya tugas yang paling utama, memberikan perhatian kepada seluruh anggota masyarakat dengan benar. Bahwa ada kenyataan yang mungkin dia akan
menjadi besar, ya pemerintah harus berusaha untuk membuat satu legislasi di mana setiap orang itu bisa dihormati dalam keadaan karakteristiknya yang berbeda. Bapak Uskup, yang terakhir, Bapak Uskup, pesannya apa nih untuk para LGBTIQ? Untuk mereka, berlakulah sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga yang baik. Anda diterima oleh masyarakat, Anda bisa tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Tapi tentu saja kamu harus berusaha supaya kamu tidak melakukan tindakan-tindakan yang terlalu secara nyata melecehkan juga itu orang-orang lain. Artinya hanya melihat dirimu sendiri, tapi bagaimana you menempatkan diri dalam kondisi yang biasa sehingga Anda diterima juga sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota jemaat yang biasa. Artinya ketika mereka melakukan tindak kriminal ya harus juga diproses. Ya memang kalau ada hal-hal yang memang melawan peraturan sosial, mereka harus diperhadapkan pada kenyataan yang berlaku untuk semua orang. Untuk orang tua mereka bagaimana, Bapak Uskup? Ya, orang tua supaya mereka mencintai, memberikan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Mereka tidak boleh, pertama-tama tidak boleh dikucilkan dalam keluarga karena keadaan mereka. Karena kalau mulai dikucilkan dalam keluarga, nanti perasaan yang demikian itu juga akan sampai kepada terkucil di dalam masyarakat. Jadi pertama-tama di keluarga kasih sayang, kamu punya anak demikian, dan berikanlah kehadiran sebagai orang tua yang membangun anak itu supaya dalam keadaan yang khusus itu dia tetap menjadi anggota keluarga masyarakat yang terhormat. Terima kasih. Ya, oke. Baik. Salam sehat semua. Ya, jaga sehat-sehat. Ya. Demikian Tribuners perbincangan kita dengan Bapak Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang, soal LGBTIQ, iman dan penerimaan gereja. Kita sudah mendengar banyak dari Bapak Uskup. Sekarang kembali ke kita. LGBTIQ ada bersama di tengah kita. Bagaimana cara kita memperlakukan mereka dan menerima mereka, kehadiran mereka di tengah kita, semuanya kembali kepada kita. Yang perlu diingat Tribuners, bahwa LGBTIQ adalah juga manusia ciptaan Tuhan yang memiliki derajat sama dan mendapat perlakuan yang sama. Terima kasih.